Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kurnia Bahar Samaludin dengan NIM akhir 365. Saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS saya. Yang pertama, perbedaan usul al-fiqih dan fikih. Dari segi pengertian, fikih adalah segala perbuatan, perikatan, dan tindakan mukallaf atau orang muslim yang sudah mampu dibebani hukum balik dan tidak gila dari segi hukum. Abu Hanifah memberi pengertian bahwa fikih adalah segala pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Fikih bisa dikatakan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam yang dapat masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Dari usul fikih, al-fikih adalah ilmu yang mengkaji terkait dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya atau mutahid, dengan bertujuan mengeluarkan hukum amali atau hukum perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan juga jelas. Perbedaan dari segi bahasa. Dari segi bahasan, fikih membahas tentang hukum suatu perbuatan, sedangkan usul al-fikih membahas metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. Dari segi objek, fikih yaitu perbuatan orang mukallaf ditinjau dari segi hukumnya. Misalnya apakah perbuatan tertentu itu hukumnya wajib, sunnah, haram, dan sebagainya. Sedangkan usul al-fikih objeknya yaitu dalil yang dijadikan dasar hukum itu sendiri, kaidah, dan metode istinbat. Dari segi tujuan, fikih yaitu mengetahui status hukum orang mukallaf atau menetapkan hukum pada setiap perbuatan mukallaf. Sedangkan tujuan usul al-fikih adalah menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil untuk menghasilkan hukum syara atau terapan. Yang nomor 2 adalah poster. Konsep hukum dalam hukum Islam. Pertama, ada pengertian hukum Islam. Hukum menurut ajaran Islam, menurut Abdurraf, yaitu hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan hak. Macam-macam hukum Islam. Yang pertama itu bersifat perintah, larangan, atau pilihan. Golongan ini bernama hukum taklif, yang terbagi atas 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang kedua, bersifat menunjukkan keadaan-keadaan tertentu yang dikualifikasi sebagai sebab atau syarat atau halangan bagi berlakunya hukum. Hukum ini sendiri bernama hukum wadi. Ruang lingkup hukum dalam hukum Islam. Yang pertama, hukum ibadah. Misalnya iman, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang kedua, ada hukum masyarakat. Contoh, muamalah, munakahat, ukubat. Tujuan dari hukum Islam sendiri itu ada 5. Pertama, berdasarkan agama. Kedua, jiwa. 3, akal. 4, keturunan. 5, harta. Contoh konsep hukum dalam hukum Islam. Yang pertama, hukum ibadah. Dari segi hukum wajibnya, yaitu contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Dari hukum sunnah, yaitu contohnya puasa Senin Kamis. Yang haram contohnya berzina, membunuh, mabuk. Yang makruh misalnya laki-laki menggunakan perhiasan emas. Yang kelima, mubah, yaitu makan dan minum. Dari segi hukum kemasyarakatan, contohnya muamalah. Itu misalnya pinjaman, pengalian utang, syarikat dagang, dan sebagainya. Berdasarkan munakahat, itu contohnya perkawinan, penceraian, dan sebagainya. Kalau ukubat atau jinayah, contohnya mencuri, mabuk, pembunuhan, dan sebagainya. Yang ketiga,
Metode pengambilan hukum atau istinbat al-ahkam melalui pendekatan kebahasaan dalam bentuk contoh. Pertama, amar. Dalam terminologi usul fikih, amar merupakan tuntutan untuk melaksanakan suatu perintah, pola perintah, atau amar dalam Al-Quran sebagai berikut. Contoh fil amar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Yang kedua, contoh fi'il mudhari yang diawali dengan huruf lam amar. Ada di surah An-Nur ayat 63. Yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut. Yang ketiga, isim fi'il amr, yakni isim mabni yang saat digunakan berfungsi sebagai fi'il amr. Berada di surah Al-Maidah ayat 105. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla izal tadaitum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat, itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Berikutnya ada isim masdar pengganti fi'il amar. Berada di Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidaini ihsan. Artinya, hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua. Berikutnya kalimat berita atau khobar. Contohnya itu wal mutolla kota yatarob bana bin bi anfusihinna syata qoroin. Artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Berikutnya ada fi'il madi dan fi'il mudhari yang mengandung arti perintah. Berada di Quran surah An-Nahl ayat 90, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adari wal ihsan. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Metode berikutnya ada nahyu. Nahyu berarti perintah atau tuntutan untuk meninggalkan suatu hal yang dilarang. Perintah adalah untuk melaksanakan suatu hal yang diperintahkan, dan juga perintah untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang. Lafaz nahi. Yang pertama fi'il mudhari yang didahului lam nahi. Berada di Quran surah Al-Isra ayat 32. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Berikutnya ada fi'il mudhari yang didahului lam nafi. Contohnya ada di Quran surah Al-Waqiah ayat 79. Artinya, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Berikutnya lafaz-lafaz yang memiliki arti larangan atau pengharaman berada di Quran surah An-Nisa ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Artinya, diharamkan bagimu mengawini ibu-ibumu. Metode berikutnya ada metode am. Menurut Ar-Razi, am adalah lafaz yang mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Pertama, lafaz kala dan jami'ah. Berada di Quran surah Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsi za'iqatul waqtul maut.
Artinya tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Berikutnya kata jamak yang disertai alif dan lam di awalnya. Bismillahirrohmanirrohim. Wal walidaitu yurmi'na auladamunna haulaina kamilain liman adara an yutima ar-romaat. Artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Berikutnya ada kata benda tunggal yang dimakrifatkan dengan alif lam. Berada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrohmanirrohim. Wa'alallahu bai'a wa harrama roba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Metode berikutnya adalah has. Has secara bahasa merupakan bentuk subjek atau isim fa'il yang berasal dari kata kerja. Arti kata has adalah mengkhususkan atau menentukan. Contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 yang bunyinya Bismillahirrohmanirrohim. Faman lam yazid famiya musyalasati ayam. Artinya barang siapa tidak menemukan atau binatang korban atau tidak mampu, maka wajib baginya berpuasa 3 hari dalam masa haji. Metode berikutnya ada taksis. Taksis merupakan suatu penjelasan akan pengecualian satuan makna dari cakupan keumuman. Baik dari penjelasannya bersambung atau terpisah, atau baik bersamaan waktunya atau beda. Taksis ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah 208. Bunyinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Ditaksiskan dengan Quran Surah At-Talaq ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Kedua, taksis Al-Quran dengan As-Sunnah. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Bunyinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ditaksiskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Bunyinya, tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari 1/4 dinar. Ketiga, mentaksiskan As-Sunnah dengan Al-Quran. Hadis, Allah tidak menerima sholat seorang dari kamu bila ia berhadas sampai ia berwudu. Ditaksiskan dan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Yang keempat, mentaksiskan As-Sunnah dengan As-Sunnah. Pertama, bunyinya yaitu pada tanaman yang disirami oleh air hujan zakatnya 1/10. Ditaksiskan oleh hadis berikutnya, tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang banyaknya kurang dari 5 wasak atau 1000 kilogram. Kelima, taksis Al-Quran dengan ijma. Pertama, apabila disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ini ada di surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ditaksiskan dengan ijma bahwa kaum wanita, budak, dan anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Keenam, taksis Al-Quran dengan kias.
Pertama, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Ini ada di surah An-Nur ayat 2. Ditasiskan dengan An-Nisa ayat 25. Apabila mereka telah menjaga diri dari kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. 7. Mentaksiskan dengan pendapat sahabat. Ibnu Abbas berkata, seandainya aku ada tentu tidak akan membakar karena Nabi SAW telah bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah atau api, dan aku hanya akan membunuh sebagaimana Nabi telah bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Berikutnya ada metode musmal dan bayan. Berada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali quru'. Berikutnya mutlak dan muqayyad. Pertama, sama hukumnya dan sebabnya. Mutlak Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan atas bangkai darah dan daging babi. Berikutnya muqayyad Quran Surah Al-An'am ayat 145. Katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diturunkan kepadaku akan sesuatu makanan yang haram atas orang yang hendak memakannya kecuali bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi. Kedua, berbeda hukum dan sebabnya. Contohnya mutlak Quran Surah Al-Maidah ayat 38 dengan muqayyad Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Pertama, pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangannya. Sedangkan pada surah Al-Maidah ayat 6 berbunyi, wahai orang mukmin, apabila kamu hendak sholat, hendaklah basuh mukamu dan tanganmu sampai siku. 3. Berbeda hukum tapi sebabnya sama. Mutlak hadis riwayat Ammar. Sabda Nabi SAW berbunyi, tayamum ialah sekali mengusap debu untuk muka dan kedua tangan. Muqayyad berada di Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Selanjutnya berisi hukum sama tapi berlainan sebabnya. Mutlak Al-Mujadalah ayat 3. Orang-orang yang menjihari istrinya kemudian mereka hendak menarik apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan hamba saya sebelum keduanya bercampur. Sementara di muqayyad ada di surat An-Nisa ayat 92 berbunyi, barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja karena kekeliruan, maka hendaklah membebaskan seorang hamba yang mukmin. Berikutnya metode mantuk. Nas Al-Baqarah ayat 196 berbunyi, tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu pulang kembali, itulah 10 hari yang sempurna. Yang kedua, zahir. Berada di surah Al-Baqarah ayat 173. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Yang ketiga, muawal. Berada di Quran Surah Al-Isra ayat 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berluas dengan penuh kesayangan. Metode berikutnya mafhum. Pertama, mafhum muwafaqah. Berada di surat Al-Isra ayat 23.
Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. 2. Mafhum mukhalafah berada di Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Berbunyi diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah. Sekian dari saya, presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.